Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Langkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian 22 Desember 2021. Mari kita persiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini adalah dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, kelahiran Raja Damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan merayakan malam Natal. Merayakan Natal 25 Desember. Kita patut bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk merayakan itu, untuk bersukacita, untuk bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Meski memang ada pembatasan yang untuk keperluan kita demi kesehatan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah yang kita kenal, Dia yang akan kita rayakan itu. Dikatakan di sini, seorang anak telah lahir untuk kita. Dia adalah putra yang telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Sungguh luar biasa. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib. Penasihat ajaib. Sehingga setiap raja, setiap pemerintahan, setiap orang harus belajar kepadanya, harus tunduk kepadanya, harus memohonkan nasihat kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dikatakan. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang akan kita rayakan. Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sehingga sungguh suatu peristiwa yang luar biasa, perayaan Natal yang selalu kita rayakan setiap tahun. Bukan sesuatu yang monoton dan membosankan, tetapi sesuatu yang luar biasa, yang sungguh mengagumkan, yang kita rayakan dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita tidak bersukacita? Karena Dialah, dikatakan di sini, Dialah Bapa yang kekal, Dialah Raja damai. Segala sesuatu ada atau segala kuasa tunduk kepadanya. Itu yang kita rayakan, itu yang kita syukuri, itu yang membuat kita bersukacita. Dia yang sungguh mulia itu lahir ke dunia ini. Ada di antara manusia yang ada di dunia ini. Bahkan kita akan merayakan bagaimana kelahiran Yesus di kandang domba itu. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi
hadir, melihat bersama, ada lahir di kandang domba. Bukan di dalam kemewahan, tetapi di dalam kesederhanaan. Oleh karena itu kita patut bersuka cita. Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, begitu luar biasanya mengajarkan kepada kita untuk tunduk kepadanya, untuk belajar kepadanya, untuk memohonkan hikmat kepadanya, untuk memohonkan nasihat kepadanya melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari di dalam persiapan kita untuk merayakan Natal, semakin kita mendalami bagaimana kita harus, bagaimana hebatnya, bagaimana luar biasanya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Dan kami akan menjelang perayaan Natal yang akan kami rayakan pada tahun ini. Bagaimana kami Tuhan bersuka cita, bagaimana kami Tuhan bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu. Itulah yang kami lakukan setiap hari. Itulah yang selalu kami imani, bahwa semua yang baik di dalam kehidupan kami adalah pemberian Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul pada saat ini. Kami mohonkan belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar Engkaulah yang memberikan segala yang terbaik bagi mereka. Setiap jemaat-Mu yang bergumul di dalam memperoleh kesembuhan, biarlah Engkau ya Tuhan menyembuhkan mereka di dalam kemurahan-Mu. Setiap jemaat-Mu yang bergumul di dalam pekerjaan dan di dalam setiap bidang pergumulan mereka masing-masing, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau selalu akan memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.